Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pengolahan dan penyajian data pada kegiatan pembelajaran matematika kelas 5 SDIT Ulil Albab. Baiklah, kita langsung ke pembahasan soal. Soalnya sebagai berikut. Berikut adalah hasil ulangan matematika siswa kelas 5D SDIT Ulil Albab Batam. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini, masih dalam bentuk data acak. Pertanyaannya adalah: 1. Buatlah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dari data tersebut. Kemudian 2. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 80? 3. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas 75? 4. Tentukan modus dari data tersebut. 5. Tentukan median dari data tersebut. Dan 6. Berapa nilai rata-rata atau mean dari data tersebut? Nah, ini ada 6 pertanyaan. Selanjutnya, sebelum menjawab beberapa pertanyaan tadi, maka langkah pertama yaitu membuatkan tabulasi atau tabel frekuensinya. Nah, kita buatkan tabulasinya dengan membuat 3 kolom. Kolom pertama untuk nilai, kolom kedua untuk turus, dan kolom ketiga untuk frekuensi. Kita mulai dari nilai terkecil, yaitu 65. Ada berapa 65 di data tersebut? Maka kita cari dengan cara menyilang atau mencoretnya. Terdapat 2. Nah, maka ditulis turus 2. Frekuensinya berarti 2. Kemudian nilai 70. Nilai 70 di data terdapat 3, maka frekuensinya 3. Kemudian 75 terdapat 1, frekuensinya 1. Kemudian 80 terdapat 2, maka frekuensinya 2. Kemudian 85, nilai 85 terdapat 1, maka frekuensinya 1. Selanjutnya nilai 90. Nilai 90 terdapat 5, maka frekuensinya 5. Dan terakhir adalah nilai 95. Nilai 95 terdapat 6, maka frekuensinya 6. Selanjutnya, frekuensi tersebut kita jumlahkan. Ya, 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 6. Maka jumlahnya adalah 20. Nah, setelah selesai kita membuat tabulasi atau tabel frekuensinya, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan tadi. Kita langsung menjawab nomor 2 yang lebih mudah, karena nomor 1 nanti kita belakangan untuk menjawabnya. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 80? Maka kita bisa melihat di tabel. Nilai 80 itu terdapat frekuensinya 2, maka siswa yang mendapatkan nilai 80 adalah 2 orang. Kemudian nomor 3, berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas 75?
Maka di tabel yang nilai 75 itu adalah nilai 80, 85, 90, 95. Maka kita lihat frekuensinya. 80 frekuensinya 2, 85 frekuensinya 1, 90 frekuensinya 5, dan 95 frekuensinya 6. Maka frekuensi nilai 80 sampai nilai 90 kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan berarti 2, 1, 5, 6. Nah, jadi 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 6, maka hasilnya adalah 17. Maka siswa yang mendapat nilai di atas 75 terdapat 17 orang. Selanjutnya adalah nomor 4, tentukan modus dari data tersebut. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul. Maka untuk melihat nilai yang sering muncul berarti kita melihat frekuensinya yang paling besar. Di sini frekuensinya yang paling besar adalah nilai 95 dengan frekuensi 6. Maka modus dari data tersebut adalah nilai 95. Menentukan nilai tengah atau median. Berikut adalah hasil ulangan matematika siswa kelas 5D SDIT Ulil Albab Batam. Sudah kita buatkan tabel tabulasinya. Maka untuk menentukan nilai tengah, langkahnya adalah yang pertama mengurutkan data dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Nah, kita urutkan. Nih, nilai terkecil adalah 65, terdapat frekuensi 2. Maka kita urutkan. 65-nya berarti 1 ya. 65-nya berarti 1, 2, ditulis 2. Kemudian 70 ada 3, maka ditulis 3. Kemudian 75 ada 1, maka ditulis 1. 80 ada 2, maka ditulis 2. 85 1, maka ditulis 1. 90 ada 5, maka ditulis 5. 2, 3, 4, 5. Jadi nilai 90 ada 5, ditulis 5. Dan terakhir adalah 95, frekuensinya ada 6, maka ditulis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah diurut, kita mencari nilai tengahnya dengan cara mencoret ujung sebelah kiri dan kemudian dicoret ujung sebelah kanan, terus seperti ini. 65 sebelah kiri, kemudian 95, supaya nanti seimbang kita mendapatkan tengah-tengahnya. Nah, terus seperti itu. Satu-satu ya, dicoret angkanya untuk mendapatkan nilai tengah. Maka dapatkan nilai tengahnya di sini. Jadi jumlah yang dicoret dengan warna merah dengan jumlah yang dicoret dengan warna biru itu harus sama. Maka mendapatkan nilai tengah-tengahnya yaitu merah pas 90, biru juga pas 90, maka nilai tengah-tengahnya ada di antara 90 dengan 90. Maka kita buat nilai tengahnya yaitu dengan menjumlahkan 90 ditambah 90 kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah 180 dibagi 2, hasilnya adalah 90. Maka mediannya atau nilai tengahnya dari hasil ulangan siswa kelas 5 SDIT Ulil Albab adalah 90. Menghitung rata-rata.
Untuk menghitung rata-rata, caranya adalah dengan mengalihkan nilai dan frekuensinya. Nah, yang pertama, nilai 65 dikali 2, maka hasilnya 130. Kemudian 70 dikali 3, hasilnya 210. 75 dikali 1, hasilnya 75. 80 dikali 2, hasilnya 160. 85 dikali 1, hasilnya 85. Dan 90 dikali 5, hasilnya 450. Kemudian 95 dikali 6, hasilnya 570. Maka hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Jadi rata-ratanya adalah 130 ditambah 210 ditambah 75 ditambah 160 ditambah 85 ditambah 450 ditambah 570, kemudian dibagi jumlah frekuensi yaitu 20, maka rata-ratanya adalah 1680 dibagi 20, hasilnya adalah 84. Jadi rata-ratanya adalah 84. Jadi nilai rata-rata hasil ulangan matematika kelas 5D, nilai rata-ratanya adalah 84. Kemudian tahap selanjutnya membuat diagram batang. Nah, membuat diagram batang, kita buatkan garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal itu untuk nilai dan garis vertikal adalah untuk frekuensi. Pertama, nilainya yaitu terdiri dari 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Maka frekuensinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dibuatkan karena frekuensi tertinggi 6. Jadi paling besar berarti 6. Untuk yang pertama 65 yaitu frekuensinya 2. Maka dibuatkan tabel seperti ini. Kemudian 70 frekuensinya 3, maka tabelnya seperti ini. Kemudian 75 frekuensinya 1, maka tabelnya seperti ini. Selanjutnya 80 frekuensinya 2, 85 frekuensinya 1, 90 frekuensinya 5, dan terakhir 95 frekuensinya 6. Maka diperoleh diagram batang seperti ini. Gampang. Untuk membuat diagram garis pada dasarnya adalah sama dengan membuat diagram batang. Pertama, untuk garis horizontal adalah untuk nilai, vertikal untuk frekuensi. Cara pembuatannya sama dengan diagram batang, cuma kalau diagram garis berbentuk garis seperti ini. Jadi Bapak tidak perlu secara rinci lagi menjelaskan karena tahapan-tahapannya adalah sama dengan membuat diagram batang, cuma kalau diagram garis yaitu dengan menghubungkan tiap titik-titik, ya, seperti ini. Selanjutnya kita membuat diagram lingkaran. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kita harus menghitung dulu persentase dan derajatnya untuk
untuk menggambar lingkarannya. Langkah pertama adalah membuat kolom seperti ini yang terdiri dari nilai dan frekuensi. Nah, nilainya 65, frekuensinya 2, maka cara menghitung persentasinya adalah 2, berarti frekuensinya 2 dibagi jumlah frekuensi, ya, dibagi jumlah frekuensi yaitu 20, maka 2 dibagi 20, dikali 100%, maka hasilnya adalah 10%. Nah, kemudian untuk menghitung derajatnya berarti nilai 65 itu frekuensinya 2 juga sama dibagi jumlah frekuensi yaitu 20, karena ini menghitung derajat maka dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 36 derajat. Begitupun nilai 70 sama frekuensinya 3, maka dibagi jumlah frekuensi yaitu 20 dikali 100, hasilnya 15%. Kemudian untuk derajatnya 3 seharusnya ya, 3 dibagi 20 kali 360, maka hasilnya 54. Kemudian 75 frekuensinya 1, maka 1 dibagi 20 dikali 100%, hasilnya 55%. Untuk derajat berarti 1 dibagi 20 kali 360, maka hasilnya 18%. 80 frekuensinya 2, maka 2 dibagi 20 kali 100% sama dengan 10%, dan derajatnya pun 2 dibagi 20 kali 360, hasilnya 36 derajat. 65 ada frekuensinya 1, berarti 1/20 kali 100%, hasilnya 5%. Kemudian derajatnya 1/20 kali 360%, hasilnya 18%. Dan 90 frekuensinya 5, maka 5 dibagi 20 kali 100% sama dengan 25%. Dan kemudian derajatnya 5 dibagi 20 kali 360, maka hasilnya 90 derajat. Terakhir 95 frekuensinya 6, berarti 6 dibagi 20 kali 100%, hasilnya 30%. Dan untuk derajat berarti 6 dibagi 20 kali 360, hasilnya adalah 108. Nah, seperti itu. Selanjutnya nanti kita buatkan diagramnya. Membuat diagram lingkaran. Jadi nanti untuk membuat diagram lingkaran memang harus kita praktekkan nanti di kelas bagaimana caranya, yaitu kenapa harus ada persentase dan kenapa harus ada derajat. Nah, biasanya kalau lingkaran itu memang datanya membacanya itu persentase, sedangkan derajatnya yaitu untuk membuat sudutnya nanti, untuk membuat sudut lingkarannya. Seperti itu. Insya Allah nanti kita akan pelajari di kelas bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat bertemu kembali di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.